Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Balik lagi sama channel kita ya, di Pandu aku Lucky sebagai hostnya. Dan hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang sedikit isu yang berkembang di luar negeri sana ya. Isunya apa? Ini isu tentang mantan politisi sayap kanan Belanda yang kini jadi mualaf teman-teman. Nah, di berita itu juga dikabarkan bahwa banyak teman dan koleganya itu yang terkejut bahwa mantan politisi Belanda sayap kanan ini yang namanya adalah Joram van Cleveren menyatakan telah masuk Islam. Ya, kenapa ya harus kaget orang masuk Islam gitu loh jadi mualaf? Kenapa harus kaget kan seperti itu? Nah, cuman sebelum lebih jauh kita harus mengenal dulu nih siapa si Joram van Cleveren tersebut. Nah, dia adalah mantan anggota parlemen sayap kanan Belanda dan tangan kanan dari partai anti-Islam Geert Wilders. Nah, partai Geert Wilders ini adalah salah satu partai nasionalis yang sangat anti terhadap Islam, teman-teman. Nah, kalian juga mungkin tahu ya bahwa di Eropa sana Islam ini memang menjadi agama yang sering didiskriminasi dengan sebutan ya entah itu teroris dan lain sebagainya gitu loh. Nah, maka si Joram van Cleveren ini berangkat dari sana. Si Joram ini sekarang yang memeluk Islam menyatakan bahwa pandangannya yang dulu ini dipengaruhi oleh lingkungan eh, Kristen Protestan yang sangat konservatif, teman-teman. Yang dimana agama-agama lain dan tentu saja Islam itu dianggap sebagai agama yang salah arah gitu loh. Juga di Eropa kan sangat berkembang nih budaya kebencian terhadap Islam yang merupakan hasil dari perselisihan bersejarah dengan dunia Islam pada masa lampau. Dan yang paling mempengaruhi si Joram adalah ketika dia masih duduk di bangku kuliah, ketika dia masih usia-usia muda ya. Tepatnya pada 11 September 2001 ketika ia masih menjadi mahasiswa, ia sempat trauma atau fobia ketika terjadi penyerangan terhadap gedung WTC di Amerika Serikat yang memakan banyak korban dan lagi-lagi agama Islam disudutkan sebagai dalang terorisme waktu itu, teman-teman. Nah, maka dari itu si Joram ini akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan partai Geert Wilders dan berjuang untuk meniadakan Islam di Belanda. Ngeri nggak tuh? Nah, apa aja kira-kira perjuangan yang dilakukan oleh si Joram untuk menghilangkan Islam di Belanda? Ternyata perjuangannya bukan main. Dia itu bergabung dengan parlemen Belanda dan si Joram adalah salah satu orang yang sangat keras menentang adanya Islam di Belanda. Nah, segala cara ia lakukan untuk menyingkirkan Islam. Dia berusaha waktu di parlemen itu ya, dia membuat undang-undang bagaimana caranya untuk menutup sekolah Islam di Belanda, menutup masjid, menutup dan segala tempat ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Islam, melarang Al-Qur'an dan sama sekali melarang Islam untuk ada di Belanda. Ia menyebut Islam adalah kebohongan, ia menyebut Al-Quran adalah racun, teman-teman. Nah, sepintas mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang Joram van siapa tadi saya lupa. Nah, itu latar belakangnya dia sebagai pembenci Islam. Hingga nih ya, pada akhir 2017 ketika dia sudah purna tugasnya di parlemen dan punya banyak waktu, ia berpikir untuk mewujudkan keinginan lamanya untuk membuat sebuah buku. Nah, buku apa itu? Bukunya adalah buku anti-Islam. Dia ingin menciptakan sebuah buku anti-Islam. Nah, dalam bukunya yang ingin dia tulis, ingin dia buat, dia sadar bahwa selama ini sumber referensinya hanya berasal dari lingkup sekitarnya saja. Maka untuk membuat suatu buku yang boleh dibilang teoritis dan punya landasan yang kuat, ia memutuskan untuk membuat sebuah penelitian tentang Islam. Nah, berangkat dari sana, dia mencari berbagai informasi ya,
yang akhirnya informasi-informasi yang ia dapatkan sedikit banyak bertentangan dengan ide-ide yang ide-idenya dahulu gitu loh, dimana informasi yang ia terima berbeda dengan apa yang ia sampaikan ketika masih menjabat di parlemen. Nah, tidak puas sampai di sana, ia pun melakukan pencarian informasi lebih mendalam hingga akhirnya dia dipertemukan dengan sosok Profesor Abdul Hakim Murad di Universitas Cambridge di Belanda. Nah, profesor tersebut akhirnya menunjukkan referensi ulama, buku, bahkan fakta-fakta tentang Islam, serta menyarankan si Joram ini untuk membaca lagi, lebih dalam lagi. Dari sanalah akhirnya satu demi satu keberatan si Joram terhadap Islam ini mulai lenyap. Islam tidak lagi agama yang mempromosikan kekerasan, Islam juga adalah agama yang ramah serta memuliakan perempuan. Dan Islam adalah agama yang demokratis yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Nah, itulah gambaran-gambaran Islam yang akhirnya menjadi pikiran baru terhadap Joram yang awalnya itu menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang ekstremis. Islam adalah agama yang mengedepankan kekerasan dan tidak menghormati perempuan, Dan ketika dia mencari fakta, mendalami sejarahnya, itu tidak ada di dalam sejarah Islam seperti itu. Nah, perlahan-lahan perspektif Joram van Klaveren tadi itu berubah sampai di titik ia mengenal atau sampai mempelajari tentang Nabi Muhammad. Dan disitulah keajaiban mulai ada, teman-teman. Ketika dia berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad, yang dulunya dia anggap Nabi Muhammad itu mungkin orang biasa, atau karena dia membenci Islam, Nabi Muhammad adalah orang yang buruk di pikirannya dia. Akhirnya ketika dia membaca tentang sejarah Nabi Muhammad, ia mengeluarkan statement bahwa Muhammad adalah seorang yang sangat sabar, adalah seorang yang mampu membimbing dan mengajari umat manusia menuju ke sebuah jalan yang terang. Nah, dari sanalah si pembenci Islam ini akhirnya menjadi pemeluk Islam. Ya, ini mungkin sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil ya teman-teman, bahwa terkadang terlalu membenci sesuatu itu akan justru membangkitkan rasa penasaran kita. Dan dari rasa penasaran itulah kita akan mencari tahu. Bisa jadi sesuatu yang terlalu kita benci akhirnya membuat kita sangat mencintai sesuatu itu. Nah, itu dia sedikit penggalan cerita dari Joram van Klaveren, seorang pembenci Islam yang akhirnya hari ini memeluk Islam atau menjadi mualaf setelah dia berusaha atau belajar tentang Islam. Jadi sebelum membenci sesuatu, mari pelajari sesuatu itu terlebih dahulu, cari tahu dahulu, baru kita boleh memutuskan langkah mana yang akan kita ambil. Oke teman-teman, sekian itu aja dari saya, Lucky, host di channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. See you dan sampai jumpa di next video kita.